Lanjutkan masih di termodinamika vegetasi bagian kedua. Sekarang kita melihat neraca energi untuk lapisan vegetasi dan koefisien efisiensi energi. Neraca ini maksud di sini diperuntukkan untuk radiasi, di mana di sini radiasi didistribusikan untuk proses penguapan atau perpindahan flux air, lalu proses perpindahan panas dan proses asimilasi karbon dioksida. Dan di sini komponen-komponen tersebut telah kita definisikan masing-masing fluxnya pada sesi sebelumnya. Dan di sini kita mengetahui bahwa terdapat variabel tambahan yaitu gamma W, yaitu koefisien entalpi spesifik uap air yang nilainya itu negatif 2450 Joule per gram air. Kemudian gamma C adalah energi yang dikeluarkan untuk proses asimilasi karbon dioksida, yang mana nilai itu sebesar 470 kJ per mol CO2, atau yang tertera pada persamaan reaksi fotosintesis yang dijelaskan di bagian termodinamika vegetasi awal tadi. Lalu koefisien efisiensi vegetasi untuk mengasimilasi CO2 itu adalah rasio antara gamma C dikalikan dengan Ki C dibagi dengan nilai radiasi secara keseluruhan yang termanfaatkan, yaitu tinggal disubstitusikan saja berdasarkan nilai-nilai yang ada. Dan nilai tersebut, karena kita telah mendefinisikan masing-masing flux yang ada dalam R, maka tinggal disubstitusikan. Dan apabila diketahui rasio flux uap air terhadap karbon dioksida yang terasimilasi sebesar 240 gram uap air terhadap karbon dioksida, mana nilai ini memungkinkan diperoleh dari koefisien stoichiometri, kemudian rasio panas, flux panas terhadap flux karbon dioksida yang diasimilasi adalah 76 hasil perhitungan di sesi sebelumnya, dan koefisien energi yang teremisi pada saat proses asimilasi karbon dioksida itu adalah 10,7 kJ per gram karbon dioksida. Maka nilai efisiensinya adalah 1,6%. Sekarang kita masuk ke produksi entropi internal. Sebagaimana halnya sebelumnya di paparan sesi pertama, bahwa entropi tersebut terdiri dari entropi eksternal atau eksogen dan internal atau endogen yang bentuknya sebagai berikut. Kemudian kita juga bercerita tentang proses disipasi pada saat entropi internal, dan untuk proses entropi eksternal itu terjadi akibat adanya transfer aliran energi eksternal dari lingkungan ke sistem dan sebaliknya. Semua panas yang dihasilkan pada lapisan vegetasi oleh proses metabolik, transpirasi, dan respirasi dikeluarkan ke atmosfer dengan laju disipasi sebesar delta SI per delta T. Proses yang dipertimbangkan dalam disipasi tersebut adalah transpirasi oleh daun, dan selanjutnya transportasi air ke atmosfer oleh difusi turbulen. Kemudian difusi termal udara antara interior dan eksterior daun, selanjutnya transportasi turbulen, yang mana bentuknya dituliskan sebagai berikut. Ini merupakan difusi secara general yang terdiri dari difusi akibat difusi termal, kemudian transpirasi oleh daun, dan ini merupakan difusi tambahan akibat adanya interaksi proses transpirasi dan difusi termal. Dan masing-masing suku tersebut memiliki definisi hasil kali kita tahu bahwa entropi hasil adalah sama dengan T dikalikan dengan perubahan entropi adalah sama dengan panas atau entalpi. Namun karena prosesnya irreversible, di sini kita akan mengalihkannya dengan suatu efisiensi sebagaimana materi Carnot yang telah dipaparkan sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya, bahwa efisiensi Carnot itu adalah rasio antara perubahan temperatur dibagi dengan temperatur tertinggi. Maka di sini disipasi energi itu adalah hasil kali antara Ki atau panas yang dilepaskan terhadap efisiensi sebagai bentuk proses irreversibilitas atas proses ini.
dan nilainya dalam satuan joule energi per waktu per satuan volume. Dan demikian pula untuk di sini diketahui bahwa delta T itu adalah temperatur atmosfer, T dikurangi dengan TI, T adalah temperatur atmosfer dan TI adalah temperatur interior daun. Sedangkan untuk suku kedua yang merupakan disipasi akibat proses transformasi uap air secara internal, di sini bentuk dari efisiensinya dianalogikan dengan efisiensi termal, yaitu delta C dibagi dengan C tertinggi, di mana C itu adalah kondisi konsentrasi di bagian eksternal dan nilainya itu dikurangi dengan kondisi aktual pada saat temperatur dan yang terukur pada saat itu. Gradien konsentrasi dibagi dengan konsentrasi itu juga disebut sebagai gradien potensial, yang mana untuk proses kimia ataupun reaksi kimia atau yang melibatkan komponen kimia, bentuk energi itu diwakilkan oleh potensial, sehingga bentuknya alternatifnya menjadi seperti ini. Sedangkan untuk bentuk disipasi yang diturunkan akibat interaksi antara difusi termal dan transpirasi uap air itu bentuknya seperti ini, di mana di sini terdapat delta T yang merupakan indikasi proses disipasi akibat yang mengindikasikan proses difusi termal, dan di sini terdapat potensial kimia, yaitu potensial uap air tersebut. Kemudian potensial uap air tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk logaritmik konsentrasi pada saat dia jenuh dibagi dengan konsentrasi pada saat dia sebenarnya. Hubungan ini kita dapatkan dari hubungan logaritmik sebelumnya, bahwa potensial sebagaimana halnya dengan energi Gibbs, potensial kimia pun sama dengan R dikali T dikalikan dengan logaritmik konfigurasi fenomena yang terjadi. Nah, di sini potensialnya merupakan basisnya adalah sudah dinormalisasi dengan koefisien gas ideal dan temperatur, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana seperti ini. Dari pendefinisian masing-masing suku tersebut kemudian kita susun pada produksi entropi internal, maka diperoleh bentuk seperti ini. Dan kita tahu bahwa T entropi internal itu sama dengan delta SI. Dan untuk merepresentasikan delta SI tersebut dalam disipasi yang telah kita definisikan tadi, maka nilainya dikalikan dengan panjang jarak atau panjang karakteristik perpindahan panas uap air dan interaksi antara keduanya tersebut, yaitu L2 atau ketinggian dari vegetasi tersebut. Pada nilai-nilai yang diketahui seperti temperatur sebesar 16 derajat Celcius dan temperatur interior sebesar 18 derajat Celcius untuk waktu proses 1646 jam, maka diketahui juga pada saat temperatur tersebut, temperatur atmosfer pada 16 derajat Celcius, uap air jenuh di udara itu sebesar 1,4 kali 10⁻², sedangkan pada saat itu diketahui nilai konsentrasi air sebesar 1,16, dan juga diketahui ketebalan atau ketinggian dari vegetasi tersebut sebesar 10 meter dengan leaf area index sebesar 4, dan juga diketahui untuk proses difusi atau transformasi dari uap air tersebut, difusi tahap pertama nilainya sebesar 0,25 dan tahap kedua 10⁻⁴. Diketahui juga densitas air tersebut, densitas udara sebesar 1,2 kali 10⁻⁻³ dan kapasitas panas udara sebesar 1 joule per Kelvin per gram udara. Maka diperoleh nilai disipasi tersebut sebesar 0,12 kali 10⁻⁴ watt per cm
kubik. Dan nilai tersebut kita substitusikan untuk mengetahui berapa produksi entropi internal, yaitu sebesar 0,012 watt per cm square. Apabila formula disipasi itu hanya didominasi oleh proses difusi, dapat dituliskan dengan bentuk yang lebih sederhana, hanya suku kedua saja yang ada, maka bentuknya menjadi seperti ini, dan rasio antara gradien konsentrasi terhadap konsentrasi sebenarnya di situ direpresentasikan oleh kelembaban relatif. Di sini adalah rasio udara kering terhadap kelembaban relatif. Dan dari nilai disipasi tersebut kita juga bisa menentukan berapa nilai produksi energi tahunan atau GPP dalam bentuk hubungan seperti ini, di mana sama dengan flux air yang terukur dibagi dengan 0,021 dikalikan dengan shining time atau waktu radiasi matahari. Kemudian nilai ini juga proporsional terhadap variabel R dan kelembaban relatif dalam bentuk seperti ini. Baik, sekian sesi keempat. Kita akan lanjutkan ke sesi kelima.